Bukunya udah bersih, udah rapi belum? Yakin? Sudah bersih, sudah rapi? Sudah. Baik. Untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk bergerak. Siap, gerak. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Selanjutnya dibacakan absen ya. Agus Ramadhani, Aisyah Rani, Albi Afrizal, Hadir Bu. Alvina Atta, Hadir. Andre Saputra, Anissa, Asim, Aulia, Chelsea, Evan. Hadir. Baik, hadir semua ya. Untuk materi kita pada pagi hari ini yakni puisi ya, mengenal puisi. Pernah mendengar puisi? Sebelum kita masuk ke materi, mendengarkan terlebih dahulu puisi kopi pukul 11 siang. Ya, pernah mendengar? Belum pernah mendengar? Baik, sekarang dengarkan ya. Judul dari puisi tadi apa? Karya siapa? Karya Lestari. Karya siapa, Man? Benar? Baik, untuk tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama kalian diharapkan untuk mengerti, untuk memahami apa pengertian dari puisi ini, dari puisi ya, dari materi puisi. Kemudian yang kedua, memahami dan bisa mengidentifikasi apa unsur-unsur dari puisi. Yang ketiga, diharapkan kalian bisa membuat puisi sederhana, ya, bisa. Jadi selama pembelajaran ini mohon diperhatikan dengan baik-baik ya, agar semua tujuan dari pembelajaran ini dapat tercapai dengan baik. Baik, untuk pertama pengertian dari puisi. Siapa yang udah pernah belajar puisi? Dulu dari SD atau kelas 7? Siapa? Gak pernah? Semua pernah? Masa gak pernah? Coba siapa yang tahu unsur dari puisi satu aja sebutin. Coba. Lari. Apa itu lari? Lari adalah puisi ya. Terus ada lagi? Bait. Apa bait? Satu kesatuan puisi yang terdiri atas beberapa baris, seperti pantun dan penyanyi. Ya. Jadi kalau bait itu satu kesatuan dari seluruh puisi. Kalau lari itu cuma satu baris ya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan dari pengertian puisi? Ya. Coba. Puisi adalah jenis kata yang mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalaman
mampu dimaknai. Ya, untuk pengertian dari puisi itu sendiri ya karya sastra, bentuk karya sastra yang disampaikan atau yang diungkapkan oleh pengarang atau penyairnya itu dengan bahasa yang indah dan menarik ya. Jadi puisi itu pasti bahasanya indah, menarik, dia menggunakan majas biasanya ya. Itu bisa mengungkapkan perasaan atau pikiran ya. Bisa dipahami? Kemudian untuk unsur-unsur dari puisi, yang pertama ada majas ya. Apa yang majas? Tahu? Majas itu bahasa kiasan ya, bahasa kiasan yang fungsinya untuk memperindah puisi, puisi. Terus kemudian yang kedua diksi. Apa itu diksi? Pemilihan kata-kata yang digunakan penyair dalam puisi atau pemilihan kata-kata yang pas dan makna dan mengandung nilai estetika atau keindahan. Ya. Jadi kalau pemilihan diksi itu dia adalah pemilihan kata ya yang indah dan tepat, harus menyesuaikan temanya ya. Jadi diksi sebuah puisi itu harus menyesuaikan temanya. Contoh diksi apa? Cakrawala. Kan dengar cakrawala? Pernah? Itu tadi contoh dari diksi. Yang ketiga imaji. Tahu imaji? Apa? Khayalan, halusinasi ya. Jadi kalau imaji itu khayalan ya. Jadi kita dibuat seolah-olah melihat, mendengar apa yang disampaikan puisi tersebut ya. Ada semisalnya cuman syarat itu sangat luas. Berarti ini itu sangat luas. Yang keempat rima atau sajak. Tahu rima atau sajak? Rima atau sajak apa? Persamaan bunyi kata. Persamaan ujung kata ya, atau persamaan bunyi ya. Persamaan bunyi dari puisi ya. Jadi setiap lariknya itu biasanya di akhirnya itu mempunyai bunyi yang sama ya. Coba siapa yang memberikan contoh ya? Saat kata hari dibatas baratnya penawaran, saat kata ini tulisan pesan, awan yang datang beraturan, membentuk sebuah barisan. Tuhan mungkin punya alasan, telah menggunakan siang dan malam, agar kita tak lebih berfungsi dengan baik. Tidak, kan? Tidak. Unsur-unsur puisi. 5. Karya sastra yang mengungkapkan pikiran atau perasaan penyair secara imajinatif dengan bahasa yang indah dan menarik. Terus ada pisah, mana ada pisah? Bahasa kias yang digunakan untuk memberita puisi. 5. Dalam puisi bait satu satuan dan puisi.